setiap tahun itu pasti ada pendapatannya, karena warga pasti dibebani setiap bulan ya toh. Setelah itu saya kan saudara saksi lagi selaku anggota BPD, apakah saudara saksi ini juga mengetahui? Pak Muklason, di hari ini di Pengadilan Tipikor Surabaya, ini untuk Lurah Duro Pak Jai, ini sidang yang keberapa? Sidang yang ke-1, 2, 3, 4. Yang keempat. Yeah. Untuk agenda hari ini? Agenda saksi dari kejaksaan. Terus yang memberatkan Pak Lurah apa aja? Kalau saya selaku kuasa hukumnya tidak ada yang memberatkan Pak Kepala Desa. Saksinya landai-landai saja. Yang paling menonjol dari para saksi? Kalau dari keterangan saksi yang dihadirkan oleh JPU itu menurut saya juga tidak ada yang menonjol, karena pada garis besarnya ketika dimintai keterangan secara keseluruhan, ya memang Pak Lurah sudah mengerjakan apa yang menjadi program, sudah dikerjakan semuanya, termasuk yang baru saja diterangkan oleh Ketua BPD. Ya, setiap mau mengerjakan kegiatan itu melalui musyawarah, melalui rapat. Setelah kegiatan itu juga ada laporan pertanggungjawaban, dan itu sudah dicek sama Ketua BPD, semua sudah dijalankan semua dengan baik. Jadi sementara itu. Untuk ini, saksi yang meringankan Pak Lurah? Untuk agenda selanjutnya, nanti di saat saksi yang meringankan, sebenarnya itu bukan dari penasihat hukum, cuman warga sendiri. Ya mungkin karena masyarakat Desa Duro itu mengetahui, merasakan bagaimana kepemimpinan Pak Kepala Desa Pak Majai ini selama ini itu ya mungkin ini ya baik-baik saja, dan itu benar-benar dirasakan hasilnya seperti PAM Desa yang sebelumnya tidak ada, dengan susah payah untuk mencari air. Jadi ketika Pak Lurah Duro, Pak Majai ini dijadikan sebagai tersangka, warga itu merasa ingin memberikan pembelaan, sehingga kami selaku penasihat hukum menghadirkan mereka warga yang memberikan pembelaan itu pada saksi yang meringankan. Apakah ini tuntutan dari jaksa ini apakah sesuai fakta atau enggak? Kalau tuntutan belum. Belum. Jadi sementara kan masih pembacaan dakwaan, masih keterangan saksi. Jadi agenda untuk penuntutan belum. Berarti dakwaannya sesuai fakta atau enggak? Kalau dakwaan itu sesuai fakta dan tidak itu nanti. Jadi setelah keterangan saksi-saksi dari kejaksaan dan saksi dari terdakwa, saksi yang meringankan, itu baru tahu seperti itu. Setelah dakwaan baru di situ ada penuntutan. Nah, dari penuntutan dari pihak kami selaku penasihat hukum ada pledoi, ada pembelaan. Ya, disitulah nanti kita bisa melihat ya dakwaannya, penuntutannya sesuai atau tidak. Jadi seperti itu. Dakwaan yang paling memberatkan Pak Lurah itu apa? Belum. Jadi sementara ini kalau saya membaca surat dakwaan itu belum ada istilah yang memberatkan, karena belum selesai keterangan saksi-saksi. Jadi fakta-fakta dalam persidangan ketika sudah diungkap semuanya baru itu kelihatan seperti itu. Oke, terima kasih Pak Muklason. Ya. Pak Lurah sendiri, ini di sidang yang keempat ini gimana perasaan jenengan? Sesuai dengan perjalanan sidang tadi, saksi-saksi yang jelas menerangkan dengan keadaannya. Dengan apa Pak Lurah? Agak keras Pak Lurah. Lakukan sebagai kepala desa. Benar sekali penyampaian dari saksi-saksi tadi. Nggak ada yang melenceng sama sekali? Tidak ada. Sesuai semua? Cuman ada dari saksi LPMD tempat ya tadi saya sampaikan membebani tiap bulan 1 juta satu orang karena keterlambatan realisasi anggaran. Nah, itu sudah berjalan sesuai dengan prosedur. Kita sebelumnya kan ada MOU mestinya, walaupun tidak secara tertulis. Nah, untuk ini Pak Lurah, LPJ apakah sudah dilampirkan atau gimana? Kalau pekerjaan LPJ, laporan pertanggungjawaban kepala desa, memang saya percayakan kepada saudara bendahara desa untuk memenuhi pembuatan SPJ tersebut. Mestinya kalau baik kinerjanya,
langsung koordinasinya dengan TPK, tim pelaksana kerja. Jadi tiap kegiatan itu sudah kita bentuk tim pelaksana kerja di lapangan, yaitu kita tunjuk PLT Sekdes Pak Wawan Boyri tersebut. SPJ-nya Kalau juga memang pegang sampai ada yang tidak terpenuhi pembuatan SPJ itu, bukan artinya saya kepala desa menyalahgunakan keuangan tersebut. Yang jelas meskipun tidak ada SPJ, kegiatan tetap kita laksanakan. SPJ itu ada atau enggak, Pak? SPJ kalau kita klarifikasi, ternyata banyak SPJ itu yang dihilangkan oleh bendahara. Jadi sempat APBDes pun tahun 2015, 16, 17 baru saya pahamnya itu kali ini yang kita mengacu kepada perubahan APBDes. SPJ yang ada di inspektorat? Insya Allah ada, cuman ada yang dihilangkan oleh bendahara desa. Berarti bukan hilang di inspektorat ya, berarti dihilangkan dengan sengaja. Yang jelas bendahara dengan alasan mestinya arsip APBDes maupun SPJ itu harus ditaruh di kantor desa. Tapi ini disimpan di rumahnya sendiri. Ketika pada saat itu menyatakan bahwa pas bongkar-bongkar rumahnya, berkas-berkas ini dinyatakan hilang. Alasan laptopnya ngeblank, alasan itu rusak. Jadi sangat janggal sekali. Kalau menurut selama ini saya sampai dihadapkan ke meja hijau, jadi semuanya janggal. Terima kasih, Pak.